Bipun, kami dari kelompok 3 TPB 37B akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada semprotan serangga sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Fali Fazila, NIM 121260133 dari Prodi Farmasi, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Nola Romea Kayulanda, NIM 121260134 dari Program Studi Farmasi. Rana Atika Rizlia, NIM 121260132 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Fauzia Zahra, NIM 121260136 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Fibria Anggraini, NIM 121260131 dari Prodi Farmasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Jadi, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida itu secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Bernoulli menyatakan bahwa zat yang tidak bisa dimanfaatkan seperti air dan minyak, maka berlaku rumus P plus setengah kali Rho kali V kuadrat plus Rho kali G kali H sama dengan konstan. Perumusan tersebut berlaku apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir hanya dipengaruhi oleh gaya berat. Kedua, tidak terjadi kehilangan energi pada fluida yang mengalir, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dengan demikian, ketika diturunkan dari F sama dengan P kali A atau tekanan dikali luas permukaan untuk persamaan 1, dan untuk persamaan 2, energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial sama dengan setengah kali M kali V kuadrat plus M kali G kali H. Maka dihasilkanlah rumus Bernoulli. Dalam dua keadaan yang berbeda, rumus Bernoulli dapat ditulis menjadi P1 plus setengah kali Rho kali V1 kuadrat plus Rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah kali Rho kali V2 kuadrat plus Rho kali G kali H2. Prinsip kerja alat penyemprot serangga. Ketika penghisap atau piston berdiameter D1 ditekan dengan kecepatan V1 ke arah pipa tabung kecil berdiameter D2, maka udara dipaksa keluar dari tabung melalui pipa tabung kecil dengan kecepatan V2. Sesuai dengan rumus kontinuitas, maka kecepatan V2 di pipa kecil adalah V1 dikali A1 kuadrat sama dengan V2 dikali A2 kuadrat, dengan A1 adalah luas penampang piston, A2 adalah luas penampang pipa kecil, sehingga dapat dinyatakan dengan rumus berikut. V1 dikali D1 kuadrat sama dengan V2 dikali D2 kuadrat, dengan V2 sama dengan V1 dikali D1 per D2 kuadrat. Karena D1 lebih dari D2, maka V2 lebih dari V1. Dengan D1 adalah diameter piston, D2 adalah diameter pipa kecil, V1 adalah kecepatan piston, dan V2 adalah kecepatan udara di ujung pipa kecil. Kecepatan udara V2 yang keluar di ujung pipa tabung lebih tinggi dari kecepatan piston V1. Tingginya kecepatan V2 menyebabkan tekanan P2 di sekitar ujung pipa menjadi turun. Tekanan P2 menjadi lebih rendah dari tekanan permukaan cairan P3 yang berada di dalam tandon. Akibat adanya perbedaan tekanan ini, maka cairan akan bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi P3 menuju tempat bertekanan rendah P2. Cairan bergerak dengan kecepatan F3 menuju ujung pipa bertekanan P2 yang lebih rendah. Ketika cairan keluar dari tandon, maka cairan akan terdorong oleh semburan udara dari ujung pipa tabung membentuk semburan halus. Berikut adalah alat dan bahan serta cara pembuatan semprotan serangga sederhana. Alat dan bahan ada pisau, gunting, besi penyangga, pipa, botol plastik secukupnya, sandal bekas, lem cair, 2 buah sedotan, dan 2 buah karet gelang. Langkahnya yaitu: pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, potong pipa sepanjang 30 cm dan 15 cm.
Kemudian potong sendal bekas menjadi beberapa lingkaran yang berdiameter sama dengan diameter paralon untuk dijadikan sebagai sumbatan. Lubangi bagian tengah sumbatan yang telah dibuat. Pada satu sisi pipa berukuran 30 cm, ditambahkan lem agar sumbatan tidak mudah lepas. Sumbatan kemudian ditempelkan pada tutup botol yang sebelumnya telah dilubangi pada bagian tengahnya. Masukkan masing-masing satu sedotan ke lubang pada sumbatan dan tutup botol. Lalu masukkan besi penyangga ke dalam lubang yang sudah dibuat pada sumbatan. Ikat besi menggunakan karet gelang agar sumbatan tidak terlepas. Potong bagian tengah botol plastik hingga menyisakan bagian atas dan bawah saja. Lalu rekatkan bagian atas dan bawah botol dengan menggunakan lem. Lubangi bagian tengah pipa yang berukuran 15 cm hingga posisi besi dan pipa menyerupai huruf T. Beri lem agar sisi pipa yang dilubangi tidak mudah lepas. Pasangkan botol pada tutup yang sudah diberi sedotan. Alat penyemprot sederhana sudah dapat digunakan. Kelemahan alat yang sudah kami buat terdapat pada lubang bagian tengah pipa yang ukurannya cukup besar, yaitu 15 cm, sehingga perlu ditambahkan pengganjal agar tidak mudah lepas. Namun, untuk kedepannya dapat diperbaiki lagi dan dapat dikembangkan menjadi alat penyemprot serangga yang ekonomis dan ramah lingkungan. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.